Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Silmi Kafah, mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang 1. Saya akan menjelaskan sedikit terkait materi problem based learning. Sebelumnya, saya akan membahas terkait pengertian dari problem-based learning. Problem-based learning melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik yang mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut terkait masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, problem-based learning bertujuan untuk membangun dan mengembangkan pembelajaran yang memenuhi 3 ranah pembelajaran. Yang pertama yaitu bidang kognitif. Bidang kognitif yaitu terintegrasinya ilmu dasar dan ilmu terapan. Adanya pemecahan masalah terhadap problem real secara langsung mendorong peserta didik dalam menerapkan ilmu dasar yang ada. Yang kedua yaitu bidang psikomotorik, berupa melatih peserta didik dalam pemecahan masalah secara saintifik, berpikir kritis, pembelajaran diri secara langsung, dan pembelajaran seumur hidup. Dan yang ketiga yaitu bidang afektif, yaitu berupa pengembangan karakter diri, pengembangan hubungan antara manusia, dan pengembangan diri berkaitan secara psikologis. Selanjutnya, terdapat 3 ciri utama dari pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Di antaranya yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasi pembelajaran berbasis masalah, ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran berbasis masalah tidak hanya mengharapkan peserta didik sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafalkan materi pelajaran. Akan tetapi, melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik aktif untuk berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan pendekatan secara ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Problem-based learning dibentuk oleh 4 elemen, yaitu yang pertama, menganalisa masalah. Pada penerapan PBL, problem bisa didapatkan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, guru menyediakan masalah tersebut atau peserta didik mendapatkan masalah tersebut dari observasi yang dilakukan. Pada tahapan menganalisa masalah, peserta didik diminta untuk menganalisa masalah tersebut, menentukan apa masalah yang sedang terjadi, siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, dan penyebab dari masalah yang terjadi, serta sebagainya. Yang kedua, yaitu belajar mandiri. PBL menuntut peserta didik aktif dan bertanggung jawab atas pembelajarannya. Guru sebagai fasilitator membimbing peserta didik untuk secara mandiri menemukan solusi dari permasalahan yang ditemui dalam pembelajaran mereka. Yang ketiga yaitu proses brainstorming. Brainstorming adalah metode yang memunculkan solusi dari masalah yang telah ditemui. Melalui brainstorming, peserta didik dapat berpikir secara kritis, mencari solusi apa yang tepat atau sesuai dengan masalah tersebut. Berpikir kritis adalah salah satu poin dari metode PBL ini. Yang keempat yaitu pengujian solusi. Disinilah peran guru sebagai fasilitator dibutuhkan
pada proses pembelajaran PBL. Setelah peserta didik mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya, guru memeriksa apakah pekerjaan peserta didik tersebut sudah benar atau belum. Pada tahap ini, guru memberikan masukan dan koreksi pada hasil pekerjaan peserta didik tersebut. Selanjutnya, pada problem-based learning memiliki sintak atau tahapan-tahapan yang dapat dilakukan oleh guru dan peserta didik. Tahapan tersebut yaitu yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Orientasi peserta didik pada masalah ini, guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Kemudian, masalah yang diangkat hendaknya yaitu masalah yang kontekstual. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Selanjutnya, kelompok akan mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan yang disarankan. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing dan peserta didik berdiskusi serta membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu pada tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Peserta didik melakukan penyelidikan atau mencari data dan referensi untuk bahan diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Dan yang terakhir yaitu tahap yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Pada tahap ini juga setiap kelompok melakukan presentasi kelompok dan yang lain memberikan tanggapan dan apresiasi terhadap kelompok lainnya. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum, membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Selanjutnya, pembelajaran based learning atau PBL juga dapat meningkatkan motivasi diri dari peserta didik dan keterampilan memecahkan masalah dengan berkolaborasi seperti diskusi kelompok. Dalam memecahkan masalah, peserta didik diarahkan untuk membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 4 hingga 8 peserta didik, di mana pembentukan kelompok tersebut untuk mendorong peserta didik agar dapat saling bertukar ide dan gagasan sehingga mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran. Diskusi kelompok juga mengajarkan peserta didik untuk menghargai perbedaan pendapat dengan teman untuk kemudian menyamakan persepsi. Sehingga problem based learning atau PBL memiliki sejumlah manfaat yang signifikan dalam konteks pembelajaran. Beberapa manfaat problem based learning dalam sebuah pembelajaran diantaranya yaitu: yang pertama, problem-based learning menggunakan masalah dunia nyata sebagai titik fokus pembelajaran. Peserta didik diperkenalkan dengan situasi yang memerlukan pemecahan masalah, dan mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mencari solusi. Yang kedua, problem-based learning menempatkan peserta didik dalam peran aktif dalam proses pembelajaran. Mereka bertanggung jawab atas identifikasi, analisis, dan pemecahan masalah, sementara guru bertindak sebagai fasilitator dan sumber bantuan. Yang ketiga, peserta didik bekerja dalam kelompok kecil dalam problem-based learning yang mendorong kolaborasi, diskusi, dan pertukaran ide.
Ini mempromosikan keterampilan komunikasi interpersonal dan kerjasama antara peserta didik. Yang keempat, peserta didik diajak untuk berpikir kritis tentang masalah yang dihadapi, menganalisis informasi yang relevan, dan merumuskan strategi pemecahan masalah yang efektif. Hal tersebut membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang penting untuk kehidupan di luar sekolah. Yang kelima, problem-based learning memungkinkan integrasi berbagai mata pelajaran ke dalam konteks masalah yang dihadapi peserta didik, sehingga peserta didik dapat melihat hubungan antara berbagai konsep dan topik. Yang keenam, problem-based learning membantu memperjelas relevansi dan kepentingan pembelajaran. Peserta didik lebih cenderung terlibat secara aktif karena mereka melihat nilai dari apa yang mereka pelajari dan membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dan sikap yang mereka butuhkan untuk terus belajar dan beradaptasi sepanjang hidup. Setelah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan problem-based learning, selanjutnya yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penerapan problem-based learning ini. Kelebihan dari problem-based learning yaitu siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik. Selanjutnya yaitu siswa dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lainnya, dan siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari berbagai sumber. Namun dalam menerapkan problem-based learning ini juga ada suatu kekurangannya. Kekurangan dari problem-based learning ini yaitu jika peserta didik yang malas, maka tujuan pembelajaran tersebut tidak akan tercapai. Yang kedua yaitu membutuhkan banyak waktu dan dana. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran problem-based learning yang dapat diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran baik secara luring maupun daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.